Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKIP Syekh Abdul Rauf, Ibu Dina Fajidah Ekspresi. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat dan seprofesi, dan yang saya hormati Ketua Yayasan TKIP Syekh Abdul Rauf. Baiklah, untuk membuka acara kita pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Acara disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Risnalita Silikana. Kepada Ibu dipersilakan. Lagi belajar. Dan sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membacakan hasil aksi nyata diseminasi disiplin positif. Itu mama pakai baju warna pink. Mama lagi belajar. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Risnalita Silikona dari TKIP Syekh Abdul Rauf. Nah, teman-teman semua coba perhatikan ya semua di sini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, disiplin positif di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, teman-teman semua, siapa yang tahu apa saja yang harus kita terapkan disiplin positif pada anak? Ayo teman-teman, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo teman-teman, disiplin positif itu kejadian sehari-hari yang ada di sekolah yang terjadi pada anak. Ya, apa saja disiplin positifnya yang teman-teman tahu? Yang sudah kita terapkan di sekolah. Ya, Ibu Alin? Pembiasaan. Ya. Terus ada lagi yang lain? Ayo yang lainnya. Berarti pembiasaan anak ketika datang sekolah, misalnya dia melakukan sepatunya di tempat anaknya sendiri, menaruh tasnya di tempat sendiri. Oh ya, benar Bu Eka, itu tertib ya. Berarti anak-anak ketika sampai ke sekolah meletakkan sepatunya pada tempatnya, tasnya pada tempatnya. Ya, hebat Ibu Eka ya. Terus ada lagi yang lain? Cara makan anak, harusnya Oh. Ya, itu tertib juga. Itu mandiri ya. Nah, berarti anak-anak sudah dapat membersihkan tempat makannya sendiri setelah ada yang jatuh-jatuh pada makanan di tempat makannya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ayo kita lanjutkan. Ya, disiplin positif itu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah,
kesadaran diri dia sendiri. Nah, lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol restitusi ini guru bukan sebagai penghukum saja atau pembuat merasa bersalah. Guru juga harus menjadi teman bagi anak-anak muridnya. Guru sebagai pemantau melihat bagaimana perilaku anak sehari-hari dan juga menjadi manajer. Selalu memantau anak-anak menjadi lebih terbaik untuk kedepannya. Nah, setiap sekolah itu harus memiliki posisi kontrol restitusi. Setiap sekolah harus memiliki posisi kontrol yang terbaik. Nah, di sini tulah tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Sebagai yang memiliki semua yang ada di situ, penghukum ia, menjadi pembuat merasa bersalah ia, sebagai teman ia, dan pemantau juga ia. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan dan memiliki keterampilan pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, teman-teman semua, ada yang kurang mengerti dari pembahasan saya tadi? Silakan dipertanyakan. Boleh ditanya. Ada teman-teman? Yang nomor 2 tadi Bu Risma berjelas. Ya, sebentar ya. Guru sebagai pemantau merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini siapa yang tahu, teman-teman? Di antara teman-teman semua, ada yang bisa menjawab sebelum Bu Risma menjawab? Ya, coba ya, Bu Nur. Iya, baik, saya akan mencoba menjawab ya, Bu Ris. Kalau menurut saya, guru sebagai pembuat merasa bersalah itu, di mana posisi guru itu tidak menghukum muridnya, tetapi lebih memberikan konsekuensi ya, supaya dia itu merasa bersalah. Nah, kalau bagi saya, guru sebagai pembuat merasa bersalah itu tidak baik kita lakukan karena kita guru di TK ya. Itu kalau menurut saya, karena kalau anak itu akan merasa down kalau kita membuat dia merasa bersalah. Anak itu akan merasa tidak percaya diri lagi karena kita sudah membuat dia itu merasa sangat bersalah, sehingga ke depan dia itu tidak akan merasa bahwa dia itu benar karena kita sudah membuat dia itu sangat bersalah. Jadi bagi saya, kalau menurut saya, posisi kontrol restitusi yang kedua itu sebaiknya tidak ada ya di TK, maksudnya di guru TK. Nah, kalau menurut saya posisi kontrol yang nomor 5 itu lebih baik bagi kita guru TK, karena guru sebagai manajer itu kita bisa memvalidasi masalah, kita bisa menunjukkan keyakinan kelas, kita juga bisa menanyakan perasaan si anak, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita misalnya guru sebagai pembuat merasa bersalah, anak itu menumpahkan makanan temannya. Kan kita mencari tahu dulu nih, kenapa dia menumpahkan makanannya. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah kita nanti memberikan konsekuensi kepada dia itu untuk menggantikan nasi si
si teman tersebut, sedangkan si anak itu juga butuh makan. Nah, dengan mengambil makanan yang kita berikan ke teman yang lain, dia itu akan merasa sangat bersalah dengan perbuatan dia, padahal dia melakukan itu tidak sengaja. Itu. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, Bu Risna perjelas sedikit lagi ya, pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum anak, tetapi menanyakan dulu kenapa ya bisa seperti itu kepada anaknya. Terus bagaimana solusinya? Kita kasih solusinya sama anak. Misalnya tadi anak sudah menumpahkan makanan temannya. Ayo, bagaimana ini? Temannya tidak ada lagi makanan. Bagaimana solusinya? Terus kayak kita seperti di anak-anak TK kan, ada teman-teman, Bu, saya ada 2. Terus gini. Terus kita kasih pemahaman sama anak yang sudah menjatuhkan tadi. Besok-besok cara makannya bagaimana, duduknya bagaimana. Kita kasih solusinya sama anak, bagaimana cara dia tertib. Ketika mengambil tasnya, ketika membuka tempat makannya, ketika membersihkan makanannya juga, dia harus tahu di mana letak tempat makannya yang bagus, tempat mengambil tempat yang harus dibersihkannya itu. Nah, teman-teman semua, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah mengerti semua? Ya. Di sini posisi kontrol restitusi, seperti Bu Nur Satia bilang tadi, lebih baik kita sebagai guru, sebagai manajer ya, guru dapat berbuat sesuatu bersama anak, mempersilahkan anak untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, semoga ibu guru kita bisa menjadi di sini sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, ya. Apalagi kita sebagai guru TK, ya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yang paling bawah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas yaitu apakah cara yang lebih aktif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, yang